Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di pertemuan kedua untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelum kita masuk pada materi perkuliahan, seperti biasa kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dengan doa ini kita memohon kepada Allah untuk Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ya, ilman nafi'an, rezeki yang baik, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Karena tidak semua amalan itu diterima. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan amalan menuntut ilmu kita hari ini bisa diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Nah, amin ya rabbal alamin. Baik, setelah di pertemuan pertama kita berdiskusi tentang apa itu hukum di forum diskusi, kita sama-sama membuat kesimpulan bahwa hukum ini memang belum ada definisi yang pasti. Masing-masing pakar hukum berpendapat yang berbeda tentang apa itu hukum. Dan kita sebagai orang hukum juga boleh-boleh saja membuat definisi hukum sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berusaha untuk membuat definisi hukum untuk kita sendiri di kelas pengantar ilmu hukum dengan mengetahui apa itu unsur-unsur hukum. Nanti setelah ini kita bahas unsur-unsur hukum, ya. Nah, apa itu hukum? Kita lihat berbagai pakar hukum mengemukakan pendapat yang berbeda tentang hukum. Dari Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Dari Kish, yang bisa dilihat di sini pendapatnya. Nah, dari berbagai pendapat pakar hukum tentang hukum, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur hukum itu adalah yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, hukum dibuat oleh badan yang berwenang. Yang ketiga, hukum bersifat memaksa. Dan yang keempat, hukum harus ada sanksi yang tegas. Ada yang kurang dalam unsur-unsur hukum ini, dan kita boleh berbeda pendapat di sini. Karena fakultas hukum itu adalah fakultas yang biasa. Orang-orangnya di situ berbeda pendapat. Jadi kalau tidak bisa menerima perbedaan pendapat, jangan masuk fakultas hukum. Ya. Nah, apa yang kurang di sini? Di sini dijelaskan, disebutkan peraturan mengenai tingkah laku manusia. Tapi tidak ada batasan kapan manusia berurusan dengan hukum dan kapan manusia tidak lagi berurusan dengan hukum. Nah, jadi saya ingin menambahkan di sini bahwa peraturan mengenai tingkah laku manusia itu betul. Kapan dimulainya? Tingkah laku manusia itu diatur sama hukum. Nanti di pertemuan ketiga ada di situ ya, kapan dimulainya manusia diakui sebagai subjek hukum. Jadi tingkah laku manusia mulai diatur oleh hukum sejak dia dalam kandungan. Pembahasannya nanti di pertemuan berikutnya. Nah, lalu kapan manusia tidak lagi berurusan dengan hukum? Sampai meninggal dunia. Jadi manusia itu berurusan dengan hukum sejak dia dalam kandungan sampai dia meninggal dunia. Selesai urusan hukum dunia. Nah, setelah meninggal dunia ya dimulailah hukum akhirat ya.
Oke, kemudian dibuat oleh lembaga yang berwenang. Jadi kita sebagai manusia, individu tidak bisa membuat hukum, tidak bisa membuat undang-undang. Karena undang-undang ini hanya dapat dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kemudian di sini ada yang kurang, karena dalam unsur-unsur hukum ini yang tercantum di sini tidak menyebutkan hukum itu berlakunya di mana dan kapan hukum menjadi tidak berlaku lagi. Ya. Nah, hukum hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Jadi hukum Indonesia ya tidak berlaku di Singapura. Demikian juga sebaliknya. Maka tambahkan di sini bahwa hukum hanya berlaku di wilayah tertentu dan waktu tertentu. Kapan hukum menjadi tidak berlaku lagi? Kita membahas tentang waktu. Hukum tidak berlaku lagi apabila sudah ada hukum yang khusus. Maka di sini berlaku asas lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang khusus menghapus hukum yang umum. Jadi kapan hukum tidak berlaku lagi ya? Kalau sudah ada undang-undang khusus yang mengatur, maka undang-undang umumnya tidak berlaku lagi. Contoh misalnya, bukan baru dalam undang-undang anti korupsi, kita Indonesia mengatur tentang tindak pidana korupsi ya, tipikor. Tapi sebetulnya di KUHP sudah ada, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur tentang korupsi. Tapi setelah ada undang-undang anti korupsi, ya aturan korupsi di KUHP sudah tidak berlaku lagi. Itu contohnya. Itu ya. Nah, jadi Indonesia sudah banyak sekali membuat aturan-aturan khusus. Dengan demikian, aturan-aturan umumnya tidak berlaku lagi. Nah, kemudian di sini bersifat memaksa. Adanya sanksi yang tegas. Ini sebetulnya dua unsur yang sama saja sebetulnya ya. Kenapa memaksa ya? Karena memiliki sanksi yang tegas. Kalau hukum tidak memiliki sanksi itu bukan hukum. Nah, kemudian setelah itu ada kaidah hukum dan kaidah non hukum. Apakah kaidah hukum ini terbentuk dengan sendirinya? Tidak. Hukum terbentuk dari kaidah-kaidah non hukum dulu. Apa itu kaidah non hukum? Aturan-aturan yang diatur dalam kaidah selain hukum, tapi dia ikut menjadi kaidah yang masuk ke dalam aturan hukum. Contoh misalnya kaidah agama. Memang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya, bukan negara agama. Ini berbeda dengan Malaysia contohnya, yang dalam konstitusi dasarnya mengatur bahwa Malaysia adalah negara Islam. Berarti kaidah hukum Malaysia menggunakan hukum Islam. Atau misalnya Vatikan, dalam konstitusi dasarnya mengatur bahwa Vatikan adalah negara Katolik. Maka kaidah hukum yang berlaku di Vatikan adalah hukum Katolik. Bagaimana Indonesia? Indonesia unik. Kita tidak pakai hukum agama, tapi kita pakai hukum. Hanya hukum ya. Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang mana? Hukum negara, hukum agama, atau hukum adat? Semuanya terpakai di Indonesia. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya, gitu ya. Dan dapat saya katakan di sini bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat unik. Kenapa? Karena di Indonesia berlaku 3 dasar hukum. Ada 3 kaidah hukum di Indonesia yang berlaku dan kedudukan hukumnya sama, sederajat.
Ya, hukum agama, hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Kaidah non-hukum ini membentuk hukum Indonesia. Ada hukum agama, terlepas dari agama apapun itu. Ada kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, yang terakhir kaidah hukum ya, tentu saja. Nah, apa contohnya dalam hukum itu? Ada kaidah agama. Saya berikan contoh. Di 6 agama resmi di Indonesia, ini bukan hasil penelitian saya ya, tapi hasil saya bertanya kepada rekan-rekan yang non-Islam ya, non-Islam. Saya bertanya apakah di kitab suci mereka, dalam aturan agama mereka, ada sesuatu yang dilarang yang oleh agama lain juga dilarang. Contohnya perzinahan. Dari 6 agama resmi Indonesia, satu pun tidak ada agama yang tidak melarang perzinahan. Jadi semuanya melarang perzinahan, ya, 6 agama resmi di Indonesia. Maka oleh hukum negara ya perzinahan tidak boleh di Indonesia. Dalam KUHP itu masuk dalam bab kejahatan. Nah, ini tentu saja berbeda dengan kaidah hukum di luar Indonesia. Coba nanti diteliti atau dicari materi-materi hukum, misalnya hukum Amerika, hukum Inggris, hukum Prancis. Apakah perzinahan itu termasuk kejahatan di negara mereka? Karena kalau di Indonesia termasuk kejahatan. Melanggar hukum agama, melanggar hukum negara, dan melanggar hukum adat. Nah, itu contohnya ya. Bagaimana kaidah hukum agama ini kemudian menjadi aturan hukum. Baik, demikian pembahasan kita hari ini untuk pengantar ilmu hukum, pertemuan yang kedua. Sampai jumpa lagi dalam materi perkuliahan pengantar ilmu hukum yang ketiga. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment bagi mahasiswa yang belum subscribe, untuk memenuhi syarat kehadiran mahasiswa. Dan juga jangan lupa dijawab pertanyaannya di dalam forum diskusi di e-learning. Boleh bertanya di situ, boleh menanggapi, boleh memberikan pernyataan, bebas di forum diskusi. Dan mahasiswa lain juga boleh menanggapi apa yang dikomentari atau dinyatakan oleh teman-temannya. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Kebetulan pas azan ya. Alhamdulillah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.